Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah dan banyak, amin. Ada kabar yang baik ya, terkait pilkada tahun 2024. Ini pilkada ya, pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ya. Ini keputusan Mahkamah Konstitusi buat mengunci jadwal pilkada di tanggal 27 November. Berbeda dengan keinginan istana, dia memajukannya ke bulan September sebelum Presiden Jokowi lengser. Nah, ini menurut saya angin segar ya, bahwa pilkada tahun 2024 bakal minim cawe-cawe presiden dan keluarganya. Nah, di sini sedikit saya terangkan, mungkin ada teman-teman atau saudara yang belum memahami atau masih pengertiannya masih campur aduk. Ya. Kalau kemarin itu adalah pemilihan legislatif, ya, legislatif itu DPR dari bawah sampai ke pusat dan presiden. Nah, yang akan datang di bulan November itu adalah pilkada, pemilihan kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, gubernur. Nah, itu namanya pilkada. Nah, itu sudah dikunci pemilihannya setelah Pak Jokowi lengser. Nah, sehingga tidak bisa cawe-cawe secara langsung punya kekuasaan karena sudah lengser. Kalau toh cawe-cawe ya itu yang kekuatannya sudah beda. Nah, ini kan sudah anggaplah negatif thinking ya terhadap keluarga Jokowi. Nah, memang gini gak negatif thinking, memang kenyataannya seperti itu ya. Bukti yang paling nyata adalah perubahan Mahkamah Konstitusi tentang umur. Ini bukti nyata yang tidak terbantahkan ya. Jadi pilkada tahun 2024 ini bakal benar-benar terbebas dari campur tangan Pak Jokowi, sehingga dia bisa benar-benar bebas dari intervensi kekuasaan, tidak seperti pilpres yang baru lalu. Akibatnya dikuncinya jadwal pilkada oleh MK ya, menjadi setelah Pak Jokowi lengser ini mengakibatkan jadwal tahapan pilkada pun tidak menguntungkan pihak istana ya. Para pendukungnya misalnya saja jadwal pencalonan para gubernur dan bupati atau wali kota menurut jadwal yang dikeluarkan oleh KPU baru-baru ini, pendaftaran para calon baru akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus tahun 2024 ya. Nah, di sini kan masih lah kekuasaannya Pak Jokowi, tapi pendaftaran saja, bukan ikut pencoblosan. Nah, ini mundur 2 bulan dari jadwal yang didengung-dengungkan semula, yakni di bulan Juni tahun ini ya. Jadi praktis pendaftaran para calon gubernur, bupati, dan wali kota itu hanya 2 bulan sebelum Pak Jokowi lengser. Dan pemilihan dilakukan setelah Pak Jokowi lengser. Ini ya itu menurut saya berita yang bagus, bukan untuk kita tapi untuk rakyat dan untuk demokrasi khususnya bangsa Indonesia ya. Jadi tidak lagi dia mengadakan intervensi, tidak lagi cawe-cawe dengan segala tetek bengek trik politiknya ya. Nah, ini agar supaya demokrasi Indonesia itu akan berjalan normal lagi ya. Tidak seperti tertekan, tidak seperti apa ya, zaman Orde Baru. Harapan kita tentunya ya,
ingin demokrasi di negeri ini benar-benar berkualitas secara substantif. Harapan kita dengan jadwal yang tidak berpihak kepada Pak Jokowi ini, skandal guyuran bansos dan pengerahan aparat seperti yang di Pilpres dan Pileg yang baru lalu, nggak bakal terjadi lagi. Harapannya kelak semua calon gubernur, bupati, dan wali kota bakal mendapatkan kesempatan yang fair, kesempatan yang adil buat pertarungan di pilkada ini. Harapan kita juga pengawas masyarakat sipil bakal lebih kencang ya di pilkada nanti, sehingga praktek politik uang yang masif seperti Pilpres dan Pileg yang baru lalu pun nggak terulang lagi. Dan yang terpenting lagi, tidak boleh main-main di sini, KPU. Nah, KPU juga begitu. Kalau kemarin ada intervensi, sekarang kan tidak. Nah, KPU itu kunci yang sangat dominan sekali. Kenapa kok kemarin ada intervensi? Terang-terangan KPU kemarin juga melanggar gitu loh. Pedomannya dia bilang karena dapat surat Pak Jokowi, dan sanksinya sangat remeh-temeh, teguran keras. Kalau MK jelas dipecat, tapi untuk KPU sangat kecil sekali gitu. Nah, ini ada apa? Nah, inilah mudah-mudahan pilkada serentak nanti menghasilkan produk yang berkualitas dengan proses yang betul-betul memang demokratis, sehingga pemimpin yang terpilih itu betul-betul pemimpin yang diinginkan rakyat setempat, tidak pemimpin yang diharapkan oleh kekuasaan atau Pak Lurah. Nah, jadi kita semua harus mendukung pilkada yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, bangsa Indonesia harapkan, demokrasi Indonesia ini tetap berjalan dengan baik, tetap berjalan dengan koridor-koridor undang-undang yang telah ditetapkan, sehingga nama Indonesia akan pulih lagi dengan nama baiknya demokrasi, karena sudah masuk negara yang demokrasinya yang luar biasa. Saya itu terima kasih, merdeka.